Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Faqala ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Sidang Jumat rahimakumullah. Bapak-bapak dan saudara-saudara ikhwata iman, hamba-hamba Allah yang sama-sama mengharapkan ridho dan maghfirah Allah Azza wa Jal. Bersyukur kita kepada Allah. Jumat, hari ke-23 di bulan Rajab. 1 bulan 1 pekan menjelang Ramadan tahun ini. Di hari Jumat Sayyidul Ayyam, alhamdulillah kita dapat hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat Jumat. Dan saudara-saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa menjadikan mimbar Jumat sebagai sarana tadzkirah, sarana mengingatkan kita kembali. Untuk itu izinkan saya saudara antum juga akan menjadikan mimbar ini sebagai sarana mengingatkan kita. Mudah-mudahan sesuai dengan firman Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan karena mengingatkan kembali itu akan bermanfaat bagi mereka-mereka yang beriman, termasuk kita di dalamnya insyaallah. Untuk itu terlebih dahulu saya ingin berwasiat kepada kita. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Siapkan bekal dalam menata kehidupan, bekal ilmu, bekal pekerjaan, tapi dari seluruh bekal itu yang terbaik adalah takwa. Saudaraku sidang Jumat rahimakumullah. Ramadan sudah di pelupuk mata. Tinggal 1 bulan 1 pekan insya Allah kita akan memasukinya. Untuk itu kita harus sudah bergembira dan berbahagia dengan kehadiran Ramadan. Pertanyaannya, kenapa kita harus bahagia dan gembira dengan kehadiran Ramadan? Jawabannya adalah karena Ramadan memiliki fungsi sama seperti umrah dan haji. Bedanya kalau umrah dan haji harus bayar, ngantrinya lama, dan banyak, apalagi sekarang banyak aturan dan regulasi yang macam-macam. Sedangkan Ramadan dia datang kepada kita tidak bayar, tidak ngantri, semua orang mampu, dan Allah berikan anugerah ini kepada siapa saja. Setidaknya ada 3 kesamaan fungsi Ramadan dan haji. Maksud saya umrah dan haji dengan Ramadan. Yang pertama, sama-sama berpeluang diampuninya dosa-dosa kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang umrah dan haji, man ata baital haram lam yarfus walam yapsuk
Raja'a kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummuh. Siapa yang mendatangi Baitullah untuk haji atau umrah, lalu diisi dengan aktivitas ibadah, tidak ropas dan tidak fusuk. Ropas itu maksiat yang kaitannya dengan syahwat. Sedangkan fusuk adalah maksiat secara umum. Siapa yang mendatangi Baitul Haram, Baitullah, dalam rangka haji atau umrah, lalu mengisi aktivitasnya dengan ibadah, tidak ropas, tidak fusuk, tidak melakukan maksiat dan dosa-dosa yang lain, raja'a ia pulang, kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummuh. Keluarlah ia dari dosa-dosanya seperti baru dilahirkan ibunya. Masya Allah. Disamakan dengan bayi baru lahir. Bersyukur dan berbahagialah yang sudah pernah haji atau umrah. Lalu tentang Ramadan bagaimana? Karena ada kesamaan tadi yang pertama. Tentang Ramadan hadisnya sama-sama kita hafal. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang melaksanakan puasa Ramadan, landasannya iman dan semata-mata berharap ridho Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Ini kesamaan yang pertama, Ramadan dengan haji dan umrah, sehingga layak kita berbahagia dan bergembira menyambut kehadirannya. Yang kedua, kesamaan haji umrah dengan Ramadan adalah sama-sama dikabulkan doa-doa. Tentang umrah dan haji, suatu ketika Sayyidina Umar bercerita, aku mau berangkat umrah, kata Umar. Lalu meminta izin kepada Kanjeng Nabi. Tiba-tiba beliau bersabda, la tansani ya ukhay min du'aik. Kalau pakai bahasa kita, bahasa orang koja, bro, jangan lupa doain aneh. Kata Umar, tiada yang membahagiakan dalam hidup saya kecuali dua. Satu, waktu saya masuk Islam. Dan yang kedua, ketika saya mendengar kata-kata Kanjeng Nabi tadi. Bayangkan akhi, Nabi minta didoakan ke aneh. Artinya doa aneh mustajab betul. Tentu saja bukan cuma doa Umar, tapi doa setiap yang berangkat haji atau umrah, yang niatnya ikhlas, dana yang dipakainya benar-benar halal, dan tujuannya semata-mata karena Allah. Diampun, dikabulkan doa-doa. Lalu tentang Ramadan, jamaah yang saya cintai, doa yang dikabulkan itu ada 3. Ada yang mustajab tempatnya, ada mustajab orangnya, ada mustajab waktunya. Kalau mustajab tempatnya memang hanya ada di Haramain. Di Safa Marwah di kala sa'i, lurus dengan multazam di kala tawaf, di Hijri Ismail setelah sholat, itu untuk umrah. Kalau haji di Arafah ketika wukuf, di Muzdalifah setelah mabit, di Jamarot setelah lontar jumrah. Tambah di Raudhah Masjid Nabawi. Itu yang mustajab tempatnya. Tapi ada 2 lagi, yang mustajab waktunya dan mustajab orangnya. Yang mustajab waktunya adalah sepertiga malam terakhir, hari Jum'ah menjelang maghrib, dan di saat berpuasa, wabil khusus menjelang berbuka. Itu mustajab waktunya. Dan yang ketiga ada mustajab orangnya. Mustajab orangnya adalah doa orang tua kepada anak, doa orang yang didolim, dan doa orang yang berpuasa. Jadi keunggulan Ramadan ada 2, mustajab waktunya dan mustajab orangnya. Siapa di antara kita yang tidak ingin doanya dikabulkan? Kesamaan yang ketiga, haji umroh dengan Ramadan adalah sama-sama dijanjikan sorga, dibalas dengan sorga. Tentang haji hadisnya masyhur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Haji yang mabrur termasuk umrah, tiada lain tiada bukan balasannya kecuali sorga. Sedangkan orang yang puasa Ramadan bukan hanya dijanjikan sorga, bahkan disediakan pintu khusus namanya
Ar-Rayyan. Inilah 3 alasan sekaligus 3 kesamaan Ramadan dengan umrah dan haji. Sehingga yang membuat kita layak untuk bahagia dan gembira ketika menyambutnya. Ramadan dengan umrah dan haji sama-sama diampuni dosa-dosa kita, dikabulkan doa-doa kita, dan dijanjikan sorga. Mudah-mudahan kita bisa sampai kepada Ramadan, menikmati indahnya Ramadan, menikmati ibadah Ramadan, dan mendapatkan semua kebaikan-kebaikannya sebagaimana haji dan umrah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum. Allahu ya'khudhu bi aidina